Materi kali ini kita membahas soal family dan social standingnya. Dan objektifnya yang pertama memahami bagaimana keluarga itu sebagai agen sosialisasi terhadap konsumen. Terus yang kedua soal decision making dalam keluarga dan bagaimana peran setiap anggota keluarga tersebut terhadap proses decision making tersebut. Terus yang ketiga soal family life cycle ini dalam penggunaannya untuk market segmentasi dan targeting. Yang keempat adalah memahami soal pola konsumsi pada keluarga yang non-tradisional dan non-family households. Terus yang kelima, bagaimana pengaruh dari kelas sosial atau stratifikasi sosial itu untuk dalam pengaruh perilaku konsumen. Terus yang ketujuh, bagaimana cara kita mengukur kelas sosial gitu sebagai dasar pertimbangan untuk membuat segmentasi. Yang ketujuh, yang kedelapan, ini nanti kita tidak masukkan dalam PPT tapi kita jelaskan sedikit soal geodemografi. Key terms-nya ada, silakan dibaca, nanti akan kita jelaskan beberapa. Yang pertama, definisi dari keluarga. Keluarga itu adalah ketika dua orang atau lebih itu mereka yang memiliki hubungan ikatan baik itu darah, pernikahan ataupun adopsi gitu, dan mereka tinggal secara bersamaan. Yang pertama ada married couple, ketika mereka sudah menikah terus belum punya anak. Terus kemudian nuclear family ini adalah bentuk keluarga yang paling standar ketika sudah ada satu anak atau lebih. Terus extended family ini adalah ketika sudah ada anak terus kemudian ada anggota keluarga lain dari keluarga besar, misalnya kakek atau nenek itu yang tinggal serumah. Terus seperti yang kita tahu bahwa tempat belajar pertama bagi seorang individu itu adalah di keluarga itu, dan itu juga berlaku juga untuk perilaku konsumen gitu. Jadi keluarga itu sebagai agen sosialisasi pertama kita sebagai anak-anak untuk mempelajari bagaimana mengkonsumsi sebuah produk, bagaimana memilih produk apa yang akan kita beli dan sebagainya. Itu pengaruhnya salah satu pertama dari keluarga. Jadi ada sosialisasi terhadap konsumen. Jadi seorang anak itu dia mempelajari skill, pengetahuan dan sikapnya terhadap perilaku konsumsi. Terus kemudian nanti peran orang tua di sini sebagai socialization agentnya atau agen sosialisasi. Jadi misalnya kalau teman-teman tahu di iklan Pepsodent itu kan ada sikat gigi pagi dan malam. Di sini gambarnya orang tua, seorang bapak mengajarkan anaknya untuk sikat gigi pakai Pepsodent sebelum tidur dan pagi gitu. Terus yang bawah ini ada misalnya bentuk seorang agen socialization agent itu. Jadi ada orang yang dia reseptif terhadap marketing, ada orang yang dia resisten gitu. Jadi reseptif itu adalah dia yang menerima, oke, ada iklan gitu, terus kemudian aware terhadap produk dan preposisi dari sebuah brand itu seperti apa gitu. Terus juga ada yang resisten gitu, misalnya mungkin karena contohnya yang the struggle ini adalah misalnya karena kekurangan finansial sehingga tidak bisa memberikan banyak barang terhadap anaknya gitu dan lain sebagainya. Ini nanti silakan dibaca di halaman 262 di buku. Terus kemudian parental style, jadi pola pengasuhan, ya teman-teman pasti sudah tahu juga pola pengasuhan terhadap anak juga membentuk perilakunya di masa mendatang gitu, termasuk dalam hal perilaku konsumen. Nah, mungkin materi sini teman-teman juga sudah familiar gitu, ada orang tua yang dia permisif atau restriktif, yang sangat disiplin atau sangat membebaskan gitu. Nah, terus kemudian ada yang dia sangat melekat terhadap anaknya secara emosional, ada yang kurang gitu. Nah, ini dari matriks ini kita bisa membuat sebuah asumsi bahwa ketika orang tuanya itu misalnya permisif dan sangat memperhatikan kondisi anaknya gitu, kita bisa lihat bahwa kemungkinan dia akan indulge terhadap anaknya gitu. Dan biasanya kayak memanjakan keinginan dari anak gitu. Terus kemudian juga sangat aware terhadap produk-produk gitu. Terus kemudian juga mendiskusikan produk terhadap dengan anak-anaknya gitu. Nah, di sini pemilihan produk dan loyalty terhadap brand itu biasanya ada kecenderungan untuk tertransfer terhadap
generasi selanjutnya gitu, bahkan antar generasi. Jadi dari kakek terus kemudian ke ayah, terus kemudian dari ayah terus ke kita gitu. Itu bisa jadi ada perilaku yang atau sikap terhadap brand yang endure gitu, masih sama gitu dari dulu. Seperti contohnya kayak mungkin kita sebagai orang Indonesia ada yang memiliki resisten terhadap micin itu ya, MSG itu, terhadap micin gitu. Mungkin karena dari zaman dulu orang-orang tua kita, dari kakek-kakek kita juga mereka masak menggunakan bumbu-bumbu alami. Ketika melihat kok ada bumbu micin yang bikin kayak instan gitu, terus kemudian mereka resist terhadap itu, terus kemudian mengajarkan pada anaknya, sehingga anaknya juga resist terhadap micin gitu. Bahkan sampai ya yang kayak mitos-mitos yang kita ketahui soal micin membuat bodoh dan lain sebagainya gitu, walaupun kan secara medis tidak ada bahayanya gitu untuk konsumsi in moderation. Nah di sini fungsi keluarga itu adalah untuk mensupport kita sebagai konteksnya adalah sebagai konsumen gitu. Keluarga itu mensupport kita dalam sosialisasinya gitu. Jadi secara ekonomis, apakah menyediakan yaitu tadi menyediakan material, kita beli itu kan, kalau awal-awal sebagai anak kan kita nggak beli sendiri gitu, dibelikan gitu. Terus kemudian emotional support gitu, terus kemudian juga lifestyle-nya. Kemudian dari sisi decision making gitu, jadi di dalam keluarga itu kan pasti ada proses decision making, akan membeli brand apa, mau beli apa, atau misalnya bahkan mau beli atau tidak gitu, misalnya mau beli kulkas atau mau beli TV gitu, brandnya apa gitu. Nah ini biasanya ada dinamika gitu, misalnya antara suami dengan istri gitu. Misalnya yang husband dominated ini adalah ketika suami memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan istri gitu. Istri tetap masih ada pengaruh dalam decision making itu, tapi peran suami lebih besar. Terus wife dominated itu yang sebaliknya, ketika istri memiliki pengaruh lebih besar. Misalnya ada budaya kayak yang megang uang itu adalah istrinya gitu, sehingga decision making dalam pembelian segala sesuatu nanti akan ditentukan oleh istrinya itu. Atau joint decision, ketika pengaruh di antara suami dan istri itu sama gitu, jadi ada musyawarah gitu. Atau yang autonomic decision ini adalah ketika decision makingnya hanya bertumbuh pada satu orang, apakah itu suami saja atau istri saja. Nah di sini peran anak itu dia juga punya pengaruh terhadap decision making ini gitu. Jadi ada beberapa cara anak dalam mempengaruhi decision making orang tuanya. Yang pertama contohnya ada pressure itu adalah ya meminta langsung gitu, jadi menekan untuk minta dibelikan gitu. Exchange itu adalah kayak menawar gitu, jadi kalau misalnya dibelikan balon nanti malam mau belajar gitu, atau nanti malam nggak nonton TV gitu. Terus rasional itu adalah ketika seorang anak meminta suatu barang terus kemudian memberikan argumen-argumen logiknya seperti apa gitu. Consultation itu adalah ketika seorang anak pengen sesuatu terus kemudian berdiskusi, kira-kira pengen HP nih, terus kemudian ngobrol dengan orang tuanya, butuh seperti ini seperti itu gitu. Terus nanti decisionnya orang tua mau beli apa gitu. Terus ingratiation ini yang istilah kasarnya mungkin menjilat gitu, jadi orang tuanya dibikin senang dulu, setelah senang baru kemudian minta gitu. Nah di sini seorang anak ini sebenarnya bisa dianggap sebagai 3 market. Jadi dalam kita ingin mentarget segmen keluarga, sebenarnya anak ini bisa menjadi tiga market. Yang pertama adalah sebagai influencer ya, kayak tadi anak itu memberikan pengaruh untuk decision making terhadap orang tuanya. Jadi misalnya kayak di tempat-tempat wisata gitu, ada orang tua dan ada anaknya, terus kemudian ada bapak-bapak jualan mainan gitu, itu nanti yang ditarik kan anaknya gitu. Pokoknya biar gimana caranya anaknya mau, terus kemudian gimana caranya anaknya itu tertarik dengan mainan itu, terus kemudian memaksa orang tuanya untuk membelikan itu. Dan ada juga anak sebagai primary marketnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi itu secara tidak langsung
sebenarnya marketnya itu adalah orang tuanya, tapi kita melalui anaknya. Terus kalau ini langsung menarget ke anaknya gitu. Jadi kayak misalnya makanan atau misalnya mainan gitu. Terus kemudian anak sebagai future consumer gitu. Jadi pembeli di masa depan gitu. Jadi kalau misalnya kayak contoh tadi di Pepsodent ini kan seorang anak dia diajarkan orang tuanya untuk sikat gigi pagi dan malam menggunakan Pepsodent gitu. Terus kemudian nanti ketika dia gede juga kemungkinan besar brand loyaltinya akan ke Pepsodent ya, karena tadi ada proses sosialisasi dari orang tuanya menggunakan brand tertentu, terus kemudian karena sudah terbiasa akhirnya loyal terhadap brand tersebut. Terus kemudian ada family life cycle, jadi ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh keluarga yang tradisional gitu, jadi yang tipikal bukan tradisional. Dan ini biasa digunakan sebagai dasar untuk segmentasi gitu. Jadi keluarga yang tipikal itu melewati yang pertama adalah bachelorhood. Jadi ketika seorang orang masih bujang gitu, masih dewasa gitu. Terus kemudian menikah, honeymooner adalah ketika baru menikah, newlywed, belum ada anak. Parenthood itu adalah ketika sudah punya anak. Terus post parenthood ketika anaknya sudah pergi dari rumah, teman-teman pasti tahu istilah empty nest. Terus kemudian ada dissolution, itu adalah ketika salah satu pasangan ditinggal gitu, misalnya meninggal atau mungkin bercerai atau hal-hal lainnya. Itu adalah stage dalam family life cycle yang tipikal gitu. Dan ini setiap segmen itu bisa menjadi segmen market tersendiri gitu. Kalau misalnya honeymooner, orang yang baru menikah, itu concern mereka apa, butuh mereka apa, mungkin perabotan rumah tangga yang primer gitu, yang penting ada dulu kulkas, yang penting ada kulkas dulu gitu. Atau misalnya TV, yang penting ada TV dulu dan lain sebagainya. Terus nanti mungkin masuk di parenthood udah beda lagi, butuh TV yang lebih besar untuk mengakomodasi kebutuhan nonton bareng bersama anaknya gitu. Terus kemudian mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lebih mengakomodasi anaknya, kayak nanti dekorasi kamar anaknya dan lain sebagainya. Nah ini setiap cycle ini bisa menjadi market sendiri. Nah selain yang family typical ini, ada juga non traditional family. Itu adalah family keluarga yang mereka tidak masuk dalam cycle yang typical ini. Misalnya kayak baru masuk parenthood terus kemudian bercerai gitu, orang tuanya bercerai, terus kemudian nanti tidak melewati fase post parenthood gitu, langsung dissolution misalnya. Terus non family household itu adalah ketika ada beberapa orang yang mereka tinggal bersamaan tapi mereka secara legal itu bukan keluarga. Kalau keluarga tadi kan terhubung secara darah ataupun ada pernikahan ataupun ada adopsi. Tapi kalau misalnya tinggal bersamaan tanpa ada secara legal bukan keluarga, itu masuknya dalam non family households. Ya contohnya kayak teman-teman perantau di Jogja misalnya, ada yang ngontrak gitu sama teman-temannya satu rumah berapa orang, 4 orang gitu. Nah itu termasuk dalam non family households. Untuk ini juga bisa menjadi market sendiri, misalnya kayak penyedia internet gitu, penyedia internet untuk anak-anak ngekos yang kontrakan gitu kan. Penyedia internet misalnya untuk paket rumah, kalau rumah mungkin butuh TV, kalau misalnya orang yang ngontrak kuliah nggak butuh TV, yang penting internetnya aja. Nah itu nanti bisa dibagi menjadi produk-produk tersendiri gitu. Selanjutnya social class. Kelas sosial ini adalah pembagian anggota dalam sebuah masyarakat itu menjadi hierarki gitu dan kelas-kelas tertentu. Jadi dari dulu sudah ada, misalnya kayak dari Hindu dan Buddha itu kan ada hierarki masyarakat gitu, dan tidak bisa ditolak bahwa sekarang pun tetap ada gitu, walaupun tidak bentuk klasifikasi secara kerajaan gitu misalnya. Nah kelas sosial ini ditentukan oleh status sosialnya gitu. Status sosial itu dilihat dari pertama dari kekayaannya, terus kemudian dari power atau seberapa sih dia bisa memberikan pengaruh terhadap orang lain, misalnya karena dia punya jabatan sebagai ketua RW atau misalnya sebagai bupati gitu, atau misalnya dia menerima pengakuan dari orang lain, esteem dari orang lain gitu. Misalnya kayak kiai itu kan, kiai itu kan nggak ada gelarnya, nggak ada apa, tapi karena memang dianggap lebih terhormat oleh masyarakat sehingga status sosialnya ada gitu. Untuk mengukur social class itu ada dua cara. Yang pertama dari subjektif dan objektif.
subjektif itu ya langsungnya ditanya menurut Anda masuk dalam sosial kelas yang mana gitu, apakah paling rendah atau menengah atau di atas rata-rata atau tinggi gitu. Nah di sini cukup problematik soal akurasi datanya atau validitas datanya gitu, karena kita sebagai manusia kan kadang bisa overestimate atau underestimate gitu. Nah pengukuran subjektif ini justru malah mengukur social class consciousness gitu. Jadi kesadaran seorang terhadap social classnya sendiri, apakah dia sadar bahwa dia berada di kelas sosial tertentu atau tidak. Nah itu social class consciousness. Untuk yang objective measure itu ada macam-macam, jadi kayak misalnya pekerjaan, pendidikan, terus kemudian pemasukan dan pengeluaran. Kalau misalnya di sensus penduduk atau misalnya teman-teman buka di Badan Pusat Statistik BPS itu, untuk menentukan SES seseorang itu sangat banyak gitu kriterianya, bahkan sampai ukuran rumah, apakah rumahnya itu di keramik atau tidak, jumlah kamar mandi berapa, listriknya tagihannya berapa, airnya tagihan berapa, dan seterusnya. Tapi dalam kondisi praktikal, dalam kondisi secara di lapangannya, kita sebagai marketer kan tidak mungkin melakukan pengukuran seperti itu. Pertama, karena terlalu banyak nanti subjek tidak mau mengisi, atau karena pertimbangan karena data-data yang sensitif gitu kan, aneh gitu. Misalnya kita tiba-tiba ditanya oleh orang rumahnya keramikan atau enggak gitu. Nah biasanya kita menggunakan di lapangan market research itu kita menggunakan cuma 1 atau 2 pertanyaan saja gitu, yang lebih gitu, lebih mudah gitu. Jadi mungkin teman-teman langsung tahunya dari income ya, kalau kita mengukur istilahnya kekayaan seorang itu dari income-nya gitu. Tapi dalam dunia pemasaran, orang yang paling berharga, konsumen yang paling berharga itu adalah konsumen yang spending, yang menghabiskan yang menggunakan uangnya gitu, bukan yang menyimpan uangnya gitu. Oleh karena itu yang biasanya diukur dalam market research adalah tingkat pengeluarannya, dan pembagian SES-nya itu berdasarkan pengeluarannya, bukan pemasukannya. Karena pemasukannya tinggi tapi kalau pengeluarannya dikit, bagi marketer kan masih dianggap sebagai konsumen yang low frekuensi gitu. Nah contohnya seperti di link ini, mungkin teman-teman kalau mau baca, jadi pembagian SES gitu. Nah ini standarnya biasanya beda-beda, dari BPS beda, dari market research beda, bahkan beda market research pun beda agensi pun beda, mereka membuat klasifikasinya berbeda gitu, atau thresholdnya 600.000 sampai 1 juta itu juga varian. Nah itu tergantung dari nanti marketer itu dia mentarget segmennya gitu, karena nanti setiap kelas SS ini bisa menjadi segmen juga gitu. Nah sekarang kita membahas soal kelas sosial itu tadi. Misalnya kita sudah mempunyai segmen-segmen ini, segmen SESA plus, SESA B, C, D. Nah, labelnya ini tidak saklek seperti ini, jadi ini label cuma ada indikasi saja. Sekali lagi itu nanti tergantung dari si peneliti pengen tujuannya untuk apa gitu, membagi dalam hierarki ini. Nah, ada di sini istilah trickle down effect. Jadi ini adalah istilah yang pertama kali muncul sebenarnya di dunia fashion atau busana gitu. Jadi ada kecenderungan bahwa orang-orang yang kelas sosialnya itu lebih rendah, itu dia akan mengikuti fashion orang-orang yang berada di atasnya, dia secara status sosial gitu. Jadi kayak kemarin kita membahas soal division of innovation, itu kan dari suatu produk muncul, terus kemudian yang pertama pakai adalah inovator kemudian nanti early adopter, kemudian nanti majority, dan seterusnya. Nah kalau ini biasanya pengguna fashion pertama misalnya gaya tertentu gitu, nanti adalah SS yang kelas atas gitu, terus nanti kelas yang bawahnya ikut-ikutan fashionnya gitu, sampai ketika nanti SS yang paling bawah menggunakan fashion tertentu, yang kelas atas sudah ganti fashion. Nah ini tidak hanya berlaku di dunia fashion atau busana, tapi juga berlaku di produk-produk lain, kayak misalnya ya teknologi dan sebagainya. Terus ada istilah upward mobility, itu adalah ketika seorang SES dia lebih tinggi dibandingkan orang tuanya gitu. Jadi sebagai keluarga mereka naik secara statusnya gitu. Dan yang kedua sebaliknya adalah downward mobility, ketika yaitu generasi selanjutnya memiliki SES lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Ya.
Nah, ini cukup menjadi ada tren gitu. Jadi ada tren di Amerika dan termasuk di Indonesia juga. Jadi ada tren orang-orang yang dia dulu masuk di SS kelas atas, SSA gitu katakanlah. Dia SSA dari kecil dikasih lifestyle-nya SS kelas A gitu karena orang tuanya memang kaya dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika mereka masuk ke dunia kerja, mereka harus mulai dari karir dari awal. Mereka turun status sosial mereka karena yaitu tadi dari pengeluaran ataupun dari pemasukan mereka tidak lebih tinggi dibandingkan orang tuanya gitu. Sehingga dia mengalami downward mobility karena harus memulai dari awal gitu. Kan tidak mungkin dia tiba-tiba menjajaki status yang sama dengan orang tuanya gitu. Harus mulai dari awal dulu misalnya. Ketika dimulai dari awal tapi lifestyle mereka ternyata masih mengikuti dari didikan mereka dari kecil itu, dari didikan dari atas. Nah, terus kemudian ada yaitu konflik antara gaya hidupnya yang masih dalam bentuk SS kelas tinggi tapi dirinya sendiri SS-nya menengah gitu. Nah, itu cukup menjadi tren sekarang. Terus kemudian ada pembagian, jadi affluent consumer ini adalah yang mereka termasuk dalam konsumen-konsumen yang SS paling tinggi, jadi A++ gitu, A+ gitu misalnya. Terus middle class consumer ini adalah yang di SS menengah, terus downscale consumer ini adalah yang di SS bawah. Nah, ini kalau di buku dijelaskan ada kecenderungan di Amerika itu bahwa middle class consumer ini semakin sedikit gitu karena wealth gap-nya gap kekayaan antara yang kaya dan yang miskin itu semakin melebar gitu, sehingga yang di tengah-tengah itu juga semakin sedikit gitu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin juga tetap miskin gitu, sehingga ini tengah-tengah ini semakin sedikit gitu. Nggak tahu kalau di Indonesia mungkin tidak seperti itu gitu atau seperti itu juga. Nah, downscale consumer ini walaupun sebagai SS yang paling rendah itu sebenarnya juga salah satu segmen yang paling penting dalam bagi brand gitu, karena secara populasi mereka yang paling banyak gitu. Mungkin kalau misalnya downscale consumer itu sekitar 70% atau terus middle-nya terus kemudian sekitar 25, terus affluent-nya sekitar 5% gitu. Dan juga karakteristik dari downscale consumer itu mereka biasanya lebih loyal terhadap brand gitu. Karena untuk seorang itu pengen pindah-pindah brand atau misalnya pengen mencoba hal baru itu kan butuh mengambil resiko gitu, dan pengambilan resiko itu juga kalau dalam hal konteks perilaku konsumen itu juga termasuk resiko finansial gitu. Jadi orang-orang yang terbatas secara finansialnya biasanya juga tidak mau mengambil banyak resiko dalam perilaku konsumsinya, sehingga mereka memilih untuk membeli atau mengkonsumsi yang memang sudah dipercaya gitu. Nah, segmen-segmen ini bisa menjadi pembagian SS ini bisa menjadi segmen juga tertentu gitu. Misalnya kayak tadi internet itu kan ada yang basicnya gitu. Jadi kayak hierarki kebutuhannya Maslow itu kan yang paling bawah itu kan pertama dari kebutuhan primer gitu. Nah, otomatis kalau misalnya di paket internet gitu katakanlah home internet gitu, maka untuk yang segmen paling bawah yang paling murah itu ya paling internetnya aja gitu. Terus nanti kemudian semakin tinggi nanti kebutuhannya juga akan berbeda. Jadi kalau misalnya yang affluent consumer itu mereka karena finansial itu sudah bukan menjadi pertimbangan, sehingga yang mereka butuhkan adalah pengalamannya apa yang dialami gitu. Jadi yang mereka beli bukan produknya tapi pengalamannya gitu. Jadi sekian chapter 10 ini, dilanjutkan dengan diskusi di grup WA.